Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Oktaviardi, NPM 193510362. Berasal dari kelas 5D pada mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Labor Keamanan Komputer dan Jaringan pada kelas 5D. Nah, di sini UASnya itu tentang footprinting. Sini kita masuk pada voice. Nah, voice ini sendiri berasal dari kata who dan is, yaitu suatu proses permintaan data ke database domain perihal detail suatu domain. Minimal hasil voice akan menampilkan informasi seperti kapan domain itu didaftarkan, kapan expire-nya, siapa pemilik domain, siapa administrator domain, nama server yang digunakan, IP server yang digunakan dalam menghostkan domain tersebut. Nah, keberadaan voice ini membantu kita memberikan ragam informasi kaitannya dengan ISP, jaringan serta pemilik domain yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi rinci atas keberadaan domain tersebut. Jika ada suatu domain yang belum digunakan oleh orang lain, kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, voice ini juga bisa misalnya terdapat untuk kasus pornografi atau hacking dan lain-lainnya. Di sini kita masuk coba untuk domain twitter.com. Nah, di sini muncul domain name-nya yaitu twitter.com. Registrasi domainnya ini. Nah, ini URL-nya diupdate pada tanggal 17 bulan Januari 2022 dan dibuat pada tanggal 21 Januari tahun 2000. Nah, registrasinya juga bisa ada tanggal untuk expire-nya, yaitu tanggal 21 bulan 1 2023. Nah, ini ada alamat email dan ada nomor telepon juga. Nah, ini ada name servernya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama seperti yang di atas. Nah, ini nama perusahaannya twitter.inc. Itu organisasinya juga sama. Jalannya ini juga ada. Kotanya San Francisco. Provinsi juga tersedia di sini. Negara, nomor telepon dan lainnya, alamat email juga ada di sini. Nah, ini ada juga nama adminnya, nama admin organisasi, semuanya di sini ada juga. Nah, selanjutnya ada namanya Dimitri. Nah, Dimitri ini yaitu untuk dirancang untuk memungkinkan kita melihat catatan publik tentang host. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah bagian informasi yang berharga. Misalnya kita ada catatan kecil voice dari host tujuan. Ini akan memberikan data tentang domain yang terdaftar seperti nama, alamat, dan data kontak dari karakter yang mendaftarkannya. Terus ada juga pencarian subdomain dari sebuah target. Terus pencarian alamat email yang ada pada domain dan pemindaian TCP dari tujuan untuk mengungkapkan port terbuka dan penawaran yang berjalan di server. Nah, di sini juga kita bikin domainnya twitter.com. Nah, di sini masih loading. Nah, di sini ada host IP-nya, hostname-nya twitter.com. Sini ada informasinya. Sini lengkap semuanya ada di sini. Nah, ini dia juga nanti melihat TCP-nya yang mana aja yang tersedia. Nah, ini port yang terbuka, ini
satu open, statusnya open. Ada banyak di sini. Terus loading. TCP nya sini masih loading, kita tunggu saja. Banyak juga nih TCP yang sedang terbuka. Nah, Dimitri ini untuk membantu penyerang menemukan fakta-fakta tentang target, untuk membantu menemukan vektor serangan yang dapat dikelola yang mungkin juga bekerja pada sistem. Nah, ini jumlah TCP yang terbuka yaitu 149. Nah, selanjutnya kita masuk ke TCP Traceroute. Nah, Traceroute ini adalah alat diagnostik jaringan yang digunakan untuk secara real time melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ketujuan, juga melaporkan alamat IP dari semua router yang tersambung. Traceroute juga mencatatkan waktu yang diambil dalam satu lompatan atau hops yang terjadi selama proses routing ketujuan. Nah, coba kita ke twitter.com TCP trace nya. Nah, ini ada 30 hop max, 60 byte package. Nah, kita coba untuk domain yang lain. Ntar TCP trace nya masih loading. Nah, kita coba pada domain yang lain yaitu voice. Misalnya kita coba Google Classroom. Nah, ini voice dari Classroom, yaitu domain name-nya Classroom. Registrasi ID-nya di sini ada. Nah, update datanya yaitu pada tanggal 9 bulan 9 2021, dibuat pada tahun 1997. Nah, sini semuanya ada, nama organisasinya, nama jalan, kota, provinsi, kode pos, negara. Nah, selanjutnya kita coba yang Dimitri dari classroom.com. Nah, kita masuk pada bagian domain yang kedua yaitu Dimitri-nya. Nah, ini ada hostname-nya classroom.com. Name servernya juga ada. Nah, ini subdomainnya dari sini. Nah, kita masuk ke TCP Traceroute.com. Bentar lagi loading. Nah, di sini nilai infonya untuk TCP Traceroute dari classroom.com. Sekian dari penjelasan saya tentang footprinting. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.